Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua Yayasan Al-Hikmah Ustaz Daryanto, semua ketua-ketua lembaga, para dewan pengajar, guru dan karyawan, para sepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat semuanya. Semoga pada kesempatan sore hari ini kita semuanya mendapat berkah dari Allah, ilmu yang manfaat, dan semuanya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ini berarti tinggal menghitung hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka ada doa yang selalu diulang-ulang oleh kita biasanya, Allahumma barik lana. Rojabnya udah lewat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Harusnya selain balighna Ramadan wa barik lana fihi, gitu ya. Karena banyak orang yang sampai Ramadan tapi nggak dapat berkah. Bulan Ramadan ya nopong ya. Tidur sahur, tidur buka, tidur lagi, sahur lagi, tidur lagi, buka lagi. Ya mendingan sih masih puasa. Tapi keberkahannya yang kita harapkan tidak hanya semacam itu. Karena setiap detik, setiap waktu di bulan Ramadan itu amat sangat berharga. Maka doa kita ditambah, wa balighna Ramadan wa barik lana fihi, dan berkahi kami di bulan Ramadan tersebut. Nah, agar nanti keberkahan di bulan Ramadan semakin maksimal, mari kita siapkan diri kita. Di antara yang harus disiapkan apanya? Ilmunya. Menyiapkan ilmu, termasuk juga menyiapkan ruhiyahnya, termasuk juga nanti menyiapkan fisiknya. Nah, tapi kesempatan ini kita akan membahas persiapan yang sifatnya ilmiah, sifat persiapan ilmu ya, untuk menghadapi bulan Ramadan agar betul-betul kita siap. Ini targetnya Bapak Ibu, pulang dari majelis ini nanti Bapak Ibu semuanya sudah di luar kepala untuk memberikan penjelasan dan menjawab masalah-masalah terkait dengan fikih puasa. Insya Allah bisa ya. Kok kayaknya senyumannya penuh keraguan. Insya Allah ini materi ringkas, insya Allah mudah untuk dicerna, tapi berisi kaidah-kaidah terkait dengan batal dan tidaknya puasa, siapa yang boleh dan tidak boleh puasa. Nah, ini terangkum insya Allah dalam 1 jam ke depan. Jadi pembahasan kita ini memang khusus saya siapkan fikih puasa. Ya, lah puasa kan dia biasa. Ya biasa, tapi kadang-kadang ilmunya apa? Masih kerandil-kerandilan. Makanya kita pastikan pertemuan sore hari ini menjadikan kita semuanya seorang faqih dalam masalah fikih puasa. Yang kita bahas nanti pertama, siapa saja sebelum itu, apa itu puasa? Apa itu puasa? Yang kedua, apa saja yang membatalkan puasa?
Nanti yang ketiga ya, yang ketiga, siapa saja yang harus atau wajib puasa. Dan yang keempat, siapa saja yang boleh atau bahkan malah haram untuk puasa. Siapa saja yang boleh tidak puasa atau malah haram berpuasa. Yang bersiap insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan shaum. Sebagian memilih siam. Shaum dan siam ini 11-12. Secara bahasa berarti al-imsak, menahan, ya. Secara istilah syariat, puasa itu adalah menahan dari segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, makanya kita harus tahu yang harus ditahan itu apa aja. Pembatal-pembatal puasa itu nopo mawon. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu yang harus ditahan, nanti dianggap nahan ternyata sudah bocor. Dianggapnya puasanya sah, ternyata malah tidak sah. Nah, yang perlu kita tahan selama puasa, yang nanti akibatnya adalah puasa kita sah atau tidak sah secara fikih. Jadi puasa itu nanti terbagi dua, ada dia sah secara fikih walaupun belum tentu pahalanya lunas. Ada yang puasa secara fikih sah tapi pahalanya belum tentu dapat gitu. Nah, kalau puasanya nggak sah, tentu pahalanya jelas nggak dapat. Nah, kita pengennya puasanya sah secara fikih, pahalanya pun kita dapatkan dengan sempurna. Nah, kalau pembahasan tentang pembatal puasa secara fikih, ini yang akan kita kaji sekarang. Tapi ada pembatal pahala puasa. Itu nanti kajiannya adalah kajian tazkiyatun nafas, yang diantaranya ya menahan dari berkata kotor, menahan dari pandangan maksiat, menahan dari ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti babnya bab tazkiyah. Nah, kita ingin membahas sekarang ini babnya yang khususnya terkait dengan fikihnya. Yang membatalkan puasa itu ada 9. Nah, ada berapa Bapak Ibu? 9. 8 plus 1 itu juga bisa ya, maksud tapi itu ada 9. Pertama, ini insya Allah setelah disebutkan 9 ini tidak akan lupa selama-lamanya insya Allah. 1, yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu dari 5 lubang yang ada dalam tubuh kita ini. Coba Bapak Ibu, lubang di tubuh kita ini mana saja? Lubang apa? Mulut, terus hidung, telinga. Hah? Kenapa? Pintu depan yang bawah. Kemaluan gitu kok, susah banget bilangnya. Kemaluan. Dan yang kelima adalah dubur. Itu 5 lubang. Selain itu tidak dianggap lubang, walaupun berlubang. Contohnya apa? Pori-pori. Mata ada lubangnya enggak? Ada. Cuma itu nggak disebut lubang. Yang disebut lubang cuma 5 tadi dalam mazhab Syafi'i. Ini saya jelaskan versi mazhab Syafi'i ya. Karena kita di Indonesia memang mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau nanti Bapak Ibu dengar ceramah, dengar kajian kok agak berbeda dengan yang saya sampaikan,
itu mungkin madhabnya beda, mungkin madhabnya lain, bisa jadi dia Maliki atau Hambali atau Hanafi, tapi kita ingin utamakan dulu biar basic madhab Syafi'i ini kita kuasai, utamanya dalam hal puasa. 5 lubang itu kalau kemasukan sesuatu maka puasanya batal. Nah, kita bahas yang pertama, lubang mulut. Lubang mulut itu ketika kemasukan barang, batal puasanya kalau barang tersebut sampai tertelan atau ditelan. Kalau enggak ditelan, batal apa enggak puasanya? Jadi kalau ibu masak kolak, boleh enggak dicicipi? Nyicipnya walaupun semangkok asalkan nggak ditelan itu insya Allah nggak batal. Tapi kalau nyicipnya cuma sepucuk sendok tapi langsung ditelan, ya batal gitu ya. Jadi batasan mulut itu adalah sampai ditelan. Kalau nggak ditelan berarti tidak batal. Nah, cuman masih nanti bisa hukumnya sampai ke wilayah makruh. Makanya ibu-ibu Allah mentang-mentang nggak batal, dicicipi semua. Opornya dicicip, enak, cih. Apalagi itu biasanya kolak, cukup manis, cih. Itu memang tidak batal, tapi makruh ya, tidak disukai yang seperti itu. Mulai sekarang makanya kalau masak itu cukup diperkirakan nanti pas Ramadan udah hafal. Oh, kalau airnya itu 5 gelas, gulanya cukup 2 gelas. Nah itu nanti dari sekarang udah diukur, jadi nanti nggak perlu nyicip karena hukumnya makruh ya. Baik, pokoknya kalau tidak ditelan puasanya tetap sah. Paling-paling maksimalnya makruh. Berarti nanti kalau ada anak-anak kita nanya, Bu, kalau habis subuh boleh nggak gosok gigi? Batal apa enggak kalau pakai Pepsodent rasa stroberi? Gimana jawabannya, Bu? Batal apa enggak? Enggak batal, nak, kecuali sikatnya buat telan. Nek sikatnya ditelan batal apa enggak? Batal. Baik. Lah kalau nelen ludah sendiri atau nelen ludah wis itu batal apa enggak? Sebagian orang itu saking was-wasnya selama puasa itu cah cicu. Jam 12 siang dehidrasi. Kehabisan cairan lah wong ludah terus. Nah, baik, boleh tidak kita menelan ludah? Ada syaratnya ya. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan syarat 3. Pertama itu ludah kita sendiri. Kalau mosok ludah wong liya diombe kayak enggak tahu pengantin baru. Jadi kalau itu ludah orang lain kok ditelan maka puasanya batal. Yang kedua syaratnya adalah itu ludah masih orisinil rasa ludah, belum bercampur dengan rasa-rasa nano-nano yang lain ya, stroberi, coklat, melon dan lain sebagainya. Kalau sudah dirasa di sini kok ditelan, nah itu batal tentunya ya. Yang ketiga, ludah itu masih di dalam mulut kita, belum keluar. Khawatirnya nanti ini ada yang habis sahur ludahnya dibedain apa nih kok gelas, cok, dimasukkan ke kulkas. Nanti habis
sholat zuhur dilihat udah anyes, seger diminum. Loh kok diminum Bu? Kan udah ibu sendiri. Tetap batal karena sudah keluar mulut. Jelas ya ini ya? Baik, itu untuk mulut. Sekarang yang kedua, untuk hidung. Hidung ini terbagi wilayahnya menjadi dua. Hidung bagian luar, lubang hidung bagian luar, lubang hidung bagian dalam. Kalau bagian luar yang kemasukan sesuatu, maka tidak membatalkan puasa. Bagian luar itu mana? Bagian yang di sini kadang-kadang ada upilnya. Nah, jadi kalau orang ngupil puasanya batal nggak? Tergantung cara ngupilnya, ya kan? Nah, kalau bagian dalam itu bagian yang kalau kemasukan air itu kerasa pedes, pengar. Nah, itu bagian dalam. Kalau kita wudhu misalnya ya, ngirup air sampai pengar, sengaja biar sampai pengar, maka puasanya batal. Karena itu sudah masuk bagian dalam. Tapi kalau cuma ngupil biasa, pakai kelingking, util, wah tak geduk-geduk, puasa kita tidak batal. Karena itu baru sampai di wilayah luar, belum sampai di wilayah dalam. Jelas ya? Makanya ketika kita berpuasa itu ada namanya istinsyak ketika wudhu ya. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Kalau pas nggak lagi puasa, itu silahkan disedot sampai ke dalam, nggak apa-apa, tapi dikeluarkan lagi. Tapi kalau pas lagi puasa, jangan dalam-dalam nyedotnya. Kenapa? Dikhawatirkan pengar. Lah, kalau kerasa pengar, maka kita harus mengkodok puasa nanti di luar bulan Ramadan. Ya, karena rusak puasanya. Gitu. Tapi walaupun rusak puasanya, bukan berarti kemudian kita pulang langsung ngopi sama ngeteh. Karena walaupun sudah batal, tidak boleh untuk makan maupun minum, tapi harus menahan sampai maghrib. Ya, ini. Lah kalau kemudian makan, yo itu merusak kehormatan siang Ramadan, dosa besar. Tetap harus menahan sampai maghrib, tapi nanti wajib mengkodok di luar bulan Ramadan. Lah pertanyaannya nih yang lagi rame-ramenya apa? Swab sama rapid antigen. Gimana itu masuk sampai ke dalam apa enggak? Saya lihat yang swab tuh sampai nyengir-nyengir kan. Nah itu. Ada nggak yang di swab cuma di sini doang? Nggak ada. Itu yang diambil opil kalau begitu. Nah, bagaimana dalam mazhab Syafi'i orang yang melakukan swab saat berpuasa batal apa enggak? Batal. Puasanya batal. Tapi kalau alasan dia swab itu memang karena alasan medis, dia nggak dosa. Dia nggak dosa, tapi puasanya batal. Setelah diswab gimana? Nahan lagi, terus lanjut sampai maghrib. Tapi nanti di luar Ramadan dikodok, gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Susah amat mazhab Syafi'i. Sebentar, ini kan baru satu sisi. Di sisi yang lain mazhab Syafi'i mudah. Nanti kita akan tahu mudahnya mazhab Syafi'i. Yang mengatakan bahwa swab itu tidak membatalkan puasa, diantaranya itu mazhab Hanafi. Dan ini yang kemarin difatwakan oleh MUI, baik MUI Jawa Timur maupun MUI Pusat. Itu fatwanya mengatakan
swab di saat bulan Ramadan siang hari tidak membatalkan puasa. Memang dalam mazhab Hanafi dikatakan kalau yang dimasukkan itu barangnya, ini yang masuk sama yang di luar masih nyambung. Ini tidak perlu saya masukin beneran kok ya. Ini barangnya yang masuk sama yang di sini masih nyambung. Kalau selama ini masih nyambung terus ditarik lagi, menurut mazhab Hanafi itu tidak batal. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di ujungnya sini dimasukkan, ditaruh di dalam, batal. Tetap batal mazhab Hanafi. Tapi kan kalau swab itu alatnya masuk bukan naruh barang tapi ngambil barang. Makanya masih ada celah dalam mazhab Hanafi, swab maupun rapid antigen itu tidak membatalkan puasa. Tapi kembali lagi, kalau kita setia dengan mazhab Syafi'i, maka harus dikodok. Jelas nggih? Apa bedanya kalau dia melakukan swab dengan perintah medis dan sekedar iseng-isengan? Kalau dia swab karena alasan medis, dia tidak berdosa walaupun merusak puasa. Tapi kalau cuman aku penasaran, kalau opor swab janin, lah kok ikut-ikutan, tidak ada perintah dari dokter, tidak ada kepentingan ikut dicolok-colok, maka dia dosa besar karena merusak puasanya tanpa ada alasan yang dibetulkan oleh syar'i. Nah ini makanya nanti hati-hati, ada yang pakai cotton bud dicolok-colok sendiri, kenapa gatel? Nah, kalau tidak tahu ya tidak dosa, tapi kan yang ini sudah tahu semuanya. Walah, ternyata ngaji malah jadi gampang dosa lah. Tambah ilmu masalahnya. Ya, jadi kalau udah tahu maka jangan iseng-iseng siang-siang gitu. Dicolok-colok pakai cotton bud, itu bisa merusak puasa kita. Baik, ini lubang yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang masih menikmati aktivitas mobil, insya Allah boleh dilanjutkan selama puasa. Tidak membahayakan, ya. Baik. Nomor berapa sekarang? Lubang yang ketiga, itu lubang, kata orang Minang mah talingo. Lubang telinga. Lubang telinga juga terbagi dua, ada lubang bagian dalam, lubang bagian luar. Lubang bagian luar itu kalau kita masukin paling-paling maksimal ini nih, kelingking. Itu pun kelingking sendiri, jangan pinjam kelingking orang lain. Pinjam kelingking anaknya ya sampai dalam, kelingking sendiri. Semasuk-masuknya ini kelingking, ini adalah wilayah telinga bagian luar. Tidak mengapa. Tapi kalau sudah pakai cotton bud, masuk ke dalam kerus. Enak ipol. Pas ditarik, sak gedhok, batal. Puasanya batal. Kenapa? Karena memasukkannya sampai ke wilayah area dalam. Makanya Bapak Ibu kalau mandi jangan terlalu ekstrim dan radikal. Biasa aja. Banyak orang yang mandinya radikal, cepres, akhirnya apa? Dung. Ketika dung itu batal nggak puasanya? Ya nggak sengaja, ya nggak batal ya kan. Tapi biasanya otomatis ketika dung diapakan? Dijok, ya kan? Dijok ya, biar keluar dijok lah. Pengejokan itulah yang membatalkan. Ya, namanya apa? Pengejokan itu. Jokisasi. Makanya lah gimana kalau dung biarin aja, itu nanti 5 menit hilang sendiri. Ya, itu kalau lagi puasa mandinya yang kalem. Ini lubang ketiga. Nanti anak-anak kita dikasih tahu ada yang puasa-puasa, lah kok napa jenenge korokan. Kena ekor. Stop. Jangan batalkan puasamu. Gitu. Baik.
Ini lubang ketiga. Sekarang lubang keempat, lubang kemaluan. Tidak boleh dimasuki apapun. Makanya nih bapak-bapak aman, kadang-kadang ibu-ibu yang nggak aman. Pas setelah buang air kecil, membersihkan wilayah itu cukup dengan perut-perut jari ini, yang putih-putih ini, ditekan sama ini. Kalau ditekan 5 jari masuk nggak 5 jari? Nggak masuk, ya kan? Nggak mungkin 5 jari masuk semuanya. Tapi kalau kemudian ada yang dilipat, seret, butil, itu bisa merusak puasa kita. Maka jangan dilipat, dimasukkan, jangan, cukup begini aja. Ya, termasuk lubang belakang juga begitu. Ngapunten ini karena masalahnya fikih harus terang benderang, ge. Tapi nggak usah bayang-bayang, ge. Malah bayang, ge. Termasuk lubang belakang, kalau setelah buang air besar misalnya, cukup dengan perut jari ini dibersihkan. Wilayah itu jangan ditekuk. Ditekuk, dimasukin. Selain itu membatalkan puasa, bisa juga berbahaya buat kesehatan. Jelas ya? Makanya kalau ada yang pas bulan puasa sembelit, kemudian beli mikrolak, dimasukin mikrolak, batal enggak puasanya? Batal. Mikrolak itu kan masuk, ya kan? Maka itu batal. Termasuk ngapunten misalnya ada ibu yang sedang hamil kemudian ke bidan, kata bidan dicek dulu ya, dicek dalam, baik itu dengan alat maupun dengan jarinya bu bidan, maka puasanya juga batal. Makanya kalau pas lagi puasa kebedaannya malam aja setelah buka. Kalau siang-siang cukup berbahaya, karena dari ibu nggak bisa nolak, monggo bu bidan mawon lah, dia batal puasanya nanti. Tapi walaupun batal, pulang jangan mampir es degan, ya kan? Kenapa? Tetap harus menahan puasanya sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Baik, sempurna 5 lubang. Jelas ini yang pertama ya. Baik, sekarang yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja, berarti batal apa tidak? Tidak. Contoh muntah nggak sengaja apa? Naik mobil muntah. Lah muntahnya kenapa? Naik mobil tapi sengaja dirojok ya batal. Kalau mabuk, naik bis, mabuk, batal enggak puasanya? Ada enggak yang sengaja mabuk? Enggak ada tuh ya. Jadi kalau karena mabuk itu insya Allah termasuk yang tidak sengaja dan enggak batal puasa. Atau ngidam semester pertama uwek-uwek terus, itu kalau bukan sengaja apa enggak itu biasanya itu kalau muntah-muntah itu? Aku jane enggak mual enggak apa, cuma biar diperhatikan sama suami, tak muntah-muntah. Akhirnya apa? Nyium-nyium dong bosok. Maka itu batal. Tapi kalau murni itu dorongan dari dalam, kemudian muntah-muntah, tidak batal. Jadi kalau sengaja baru itu puasanya batal. Dan perlu diperhatikan, muntah itu najis, ya. Muntahan itu apa? Najis. Makanya kalau kita itu muntah, setelah muntah harus diapa? Harus diguyur pakai air suci mensucikan. Contohnya begini,
ini suci mensucikan, tapi jangan dilek. Kalau dilek itu nanti ngelek barang najis, makanya diapakan, dimuntahkan, kumur-kumur aja, ya selesai, satu kali aja. Ustaz, saya biasanya cuman kumur-kumur pakai ludah sendiri dikumpulin. Udah, berarti masih najis, ya kan? Karena najis hanya bisa dibuang atau disucikan dengan air suci mensucikan. Contohnya le mineral. Nah, contohnya ya. Ini suci mensucikan. Kenapa? Belum dicampur kopi, belum dicampur teh. Tapi kalau setelah muntah langsung minum teh kotak, ditelen lagi, lah najis ditelen, kepriben. Maka harus pakai air suci mensucikan. Kumur-kumur sekali dikeluarkan, sudah suci. Maka jangan salah, karena yang nggak tahu ilmunya setelah muntah malah minum es degan, setelah muntah malah minum kopi cappuccino. Wah, najisnya nggak hilang. Kenapa? Karena itu bukan air suci mensucikan. Baik, itu untuk muntah dengan sengaja. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram, batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja batal apa enggak? Enggak batal. Contohnya apa enggak sengaja? Mimpi. Oh iya. Emang yang dipikiran apa tadi? Mimpi. Biasanya baru subuh gitu. Setelah subuh ngantuk karena makan sahurnya tadi 2 piring, ngantuk. Pas tidur bangun jam 7. Ada sesuatu. Batal apa enggak? Tidak batal karena tidak sengaja. Emang ada orang mimpi sengaja? Enggak ada. Kalau disengaja maka puasanya batal. Oke. Itu yang ketiga. Ini kan sudah balik semua ya. Ada yang belum balik? Dilihat dari jenggotnya pasti sudah balik. Yang ke berapa sekarang? 4. Melakukan hubungan intim, tentunya suami istri itu ya, di tengah siang bulan Ramadan, baik mengeluarkan air mani maupun tidak, maka puasanya batal kalau sengaja. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Nggak yono secara sengaja, ya ada karena lupa misalnya, lupa. Ya Allah, ternyata ini tanggal 1 Ramadan ya. Dikira masih tanggal 30 Sya'ban. Lu gimana? Lah, disinilah kemudahan dalam mazhab Syafi'i ini. Salah satunya, kalau kita lupa membatalkan puasa, makan tapi lupa terus makan, lupa lagi puasa terus minum, lupa dikira belum Ramadan, berkumpul suami istri, maka puasanya batal apa enggak? Batal apa enggak? Tidak batal, tidak batal. Kalau lupa, kan ada itu ya, karena hari pertama pulang dari kantor langsung buka kulkas masih ada sirup marjan. Segerik mall, sateku habis. Setelah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, kok astagfirullah.
Alhamdulillah. Astagfirullah. Itu batal nggak puasanya? Dalam mazhab Syafi'i puasanya nggak batal karena dia minum disebabkan lupa. Namanya lupa berarti kan nggak sengaja. Tapi jangan kemudian nambah nasi padang. Cukup yang tadi masuk itu terus selesai. Yang parah itu kalau udah makan sambal terasi, udah selesai belum minum, ingat lagi puasa. Lah, itu yang tersiksa dunia akhirat itu. Waduh, keringetnya gobios. Sini rasanya panas tapi udah nggak boleh minum. Makanya kalau lupa itu milih-milih lah. Gimana lupa kok milih ya? Nah, termasuk ketika dia lupa kalau siang itu adalah bulan Ramadan, terjadi hubungan suami istri, maka puasanya tetap sah. Tetap sah. Tapi kalau sengaja udah dibilang, mas jangan, mas ini kan puasa, lah iyo pokoknya kudu, akhirnya terjadi, maka satu, puasanya batal. Dua, harus membayar kifarot. Apa kifarotnya? Kifarotnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut nanti, tapi pas di luar Ramadan. Ya, misalnya puasanya kapan mulainya? Muharram. Bulan Muharram nyambung bulan Safar. Kalau sudah dapat 30 hari, kok tiba-tiba kena Omikron sehingga dia nggak puasa, maka ngulang dari hari pertama lagi. Nah, berat apa enggak? Makanya jangan colak-colek, ya, karena berat sekali kifarotnya. Tapi kalau tidak bisa, ada alternatif kedua. Apa itu? Nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Alternatif keduanya, ngasih makan 60 fakir miskin. Dengan setiap orangnya dikasih 1 mud, sekitaran 7 ons beras. Atau satu hari kita makan itu berapa biasanya habis, itulah yang kita keluarkan kepada fakir miskin kali 60. Biasanya kalau makan pagi sarapannya apa? Misalnya dok badar sama nasi, tapi sayurnya sayur lodeh. Siang nasi padang, malam bakmi Jawa. Total berapa? 30.000. Nah, berarti satu harinya, satu orangnya dikasih sekitaran 30.000. Kali 60 berapa? 3 kali 6 1.800.000. Alah gampang, sugih, aku kan sugih. Gimana itu? Ya itu namanya main-main syariat kalau begitu. Makanya kita menjaga betul ya. Kecuali begini, kalau suami istri dalam perjalanan musafir, misalnya musafir kemana, suami istri ada tugas jalan-jalan, bukan jalan-jalan, tugas kantor ke Bali, nginep di hotel, puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Iman-iman dalam puasa ya, tapi lebih iman-iman nek kosong. Iya dong. Karena musafir boleh tidak puasa. Kok melakukan hubungan suami istri dalam kondisi dia musafir, maka tidak terkena kifarot. Tapi jangan kemudian ngajak istrinya pergi yang jauh, kita musafir. Ya, jangan gitu juga boleh, ya kan? Yuk musafir yuk, biar enggak dosa. Musafir terus. Baik, itu
yang membatalkan puasa nomor berapa? Nomor 4, melakukan hubungan intim dengan sengaja. Selanjutnya yang kelima, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada beberapa sebab, dan sebabnya berbeda, konsekuensi hukumnya juga berbeda. Kalau hilang akalnya karena tidur, puasanya tidak batal. Walaupun habis sahur tidur, bangun-bangun ada maghrib, itu puasanya tetap sah. Ya, tapi yo enggak yono yang kayak begitu. Kalau misalnya ada, ya tetap sah puasanya. Lo sholatnya gimana? Sholatnya direpel, dikodok nanti pas sudah bangun. Nah, kalau ada keluarga kok nggak bangunin, keluarganya berdosa. Kalau tinggal sendirian, ya nggak ada yang dosa, nggak ada yang berani bangunin dia. Itu kalau hilang akalnya karena tidur. Kalau hilang akalnya itu karena pingsan, semaput, maka puasanya sah jika sempat siuman di siang hari walaupun sebentar, walaupun hanya katakan semenit, sadar habis sahur semaput, azan duhur, bangun lihat matahari kaget, ya masih duhur, semaput lagi. Azan maghrib, bangun karena udah gelap, akhirnya udah waktunya buka ya, alhamdulillah sadar udah nggak semaput lagi, maka puasanya sah apa enggak? Sah, puasanya sah karena sempat sadar di siang hari. Tapi kalau semaputnya sama sekali tidak sadar, bablas sampai maghrib, maka puasanya harus dikodok. Ya, ini hilang akal karena semaput. Semaput ini bahasa Indonesianya pingsan. Nah, sekarang yang ketiga, hilang akal karena gila. Gila itu nek kata orang Purworejo gemblung. Sama apa sama gemblungnya? Nah, kalau ada orang lagi puasa kumat gemblongnya itu, maka puasanya batal, harus dikodok walaupun kumatnya hanya sebentar. Jadi kalau orang puasa terus gila, maka puasanya batal. Saya batal apa enggak ya? Dulu pernah ketika puasa itu tergila-gila. Nah, ini beda bahasanya ya. Bergila-gila itu biasanya bukan karena hilang akal. Baik, itu hilang akal. Selanjutnya yang ke 6, 7, 8, khusus untuk kaum muslimah saja. Yang membatalkan puasa apa? Haid. Sudah masa opor, nyiapin apa, kolak, puding, semuanya siap, tinggal nunggu 5 menit lah kok keluar darah menstruasi. Batal apa enggak? Tapi jangan berkecil hati, mencak-mencak, terus puasa tinggal 5 menit, jangan begitu. Ya, terima saja, karena terima nggak terima tetap tidak bisa dirubah. Tapi begini ya, walaupun sudah puasa tinggal 5 menit kok menstruasi, insya Allah pahala puasanya tetap diberikan kontan. Tidak kemudian ya ganjarannya hilang. Enggak begitu. Insya Allah ganjarannya tetap didapat.
makan, tapi nanti wajib mengqadha di luar Ramadan. Ya, jangan malah kemudian protes, aku ini jadi lanang terjebak di tubuh perempuan. Karena nggak mau menstruasi akhirnya apa? Operasi. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi haid membatalkan puasa. Ini nanti Bapak Ibu, saya suatu saat mau ngasih materi tentang fikih haid. Kenapa? Karena banyak ternyata yang belum paham hitung-hitungan haid. Dulu ada orang yang 3 tahun keluar darah terus. Haid apa bukan itu? Bukan, nggak mungkin 3 tahun keluar darah haid terus, nggak mungkin. Itu pasti namanya istihadah. Tetap wajib wajib puasa. Nah, ini bukan hanya untuk ibu-ibu dan muslimah, bapak-bapak pun juga wajib tahu fikih haid. Untuk apa? Diajarkan ke istrinya. Lah, istriku kan ikut pengajian juga. Diajarkan buat anaknya. Anakku ya wis pinter. Diajarkan buat saudari-saudarinya dan lain sebagainya, ya. Nanti haid itu maksimal 15 hari. Kalau lebih maksimal 14 hari. Kalau ada yang melebihi 14 hari, masuk hari 15, maka bisa dipastikan itu kecampur istihadah. Gitu. Kalau nanti di waktu yang lain kita jelaskan ini. Baik, selanjutnya yang membatalkan puasa, melahirkan, baik melahirkan bayi ataupun calon bayi. Berarti apa? Keguguran, batal puasanya. Yang ke-8, nifas, seorang yang melahirkan kemudian nifas, maka batal puasanya. Lah kalau nggak nifas, batal apa enggak? Ada enggak perempuan melahirkan tapi nggak nifas? Ada. Ibunda Fatimah itu nggak ada nifas-nifasnya, lahir langsung suci. Maka disebut Ibunda Fatimah itu sebagai apa? Al-Batul. Al-Batul itu yang memang sangat menikmati ibadah, sehingga melahirkan Sayyidina Hasan, melahirkan Sayyidina Husain itu nggak ada nifas. Nifas paling sedikit berapa? Setetes paling sedikit. Maksimal nifas 60 hari. Kalau cuma nifas melahirkan cuma sehari tok, bisa jadi, maka dia wajib puasa apa enggak? Wajib puasa. Kalau orang nifas melebihi 60 hari, bisa dipastikan itu sudah kecampur dengan istihadah. Nah, itu ada cara ngitungnya. Kira-kira berarti haid nifasnya berapa hari? Nah, itu yang tidak masuk ke nifas berarti harus diqadha nanti sholatnya. Baik, yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad. Apa murtad itu? Keluar dari agama Islam. Bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Maka ini sebenarnya kalau kita ngaji, ada kitab apa itu namanya, yang menyebutkan tentang sebab-sebab murtad, itu ada kitabnya. Apa sih namanya, kok lupa saya itu. Di mukadimahnya itu ada sebab-sebab seseorang bisa dianggap murtad. Ya, baik. Inilah 9 hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk kepada siapa saja yang wajib puasa. Sinten mawon ingkang kedah melaksanakan puasa. Pertama, Islam, orang muslim. Berarti kalau non muslim wajib puasa apa enggak? Di dunia dia tidak dikenai
kewajiban puasa, tapi di akhirat dia tetap bakal ditanya, kenapa dulu kamu nggak puasa? Di dunia dia nggak kena beban untuk berpuasa. Makanya kalau misalnya di komplek biasanya ada yang bangun sahur, 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 sahur. Kalau kita udah ngerti ini rumahnya orang non muslim, jangan malah dijadikan base camp, ngumpul semua di situ pakai botol aqua, kompreng-kompreng sahur, sahur. Tidak boleh, dosa. Kenapa? Mengganggu orang non muslim sehingga istirahatnya itu tidak nyaman. Dosa, tidak boleh begitu. Kalau mau ganggu ketua DKM, wah bangunin sahur, sahur. Nah itu tidak apa-apa nih ketua DKM. Apa ketua yayasan? Jadi syaratnya apa? Muslim. Syarat wajib puasa pertama muslim. Yang kedua balik. Balik itu ukurannya apa? Kalau laki-laki itu pernah mimpi basah. Kalau perempuan pernah menstruasi. Paling cepat menstruasi itu usia 9. Kalau ada yang keluar darah sebelum usia 9 tahun Hijriah, bukan Masehi ya, maka ibu-ibu harus tahu lahir putrinya dalam bulan Hijriah. Harus tahu. Jangan sampai apa? Kok kamu belum 9 tahun udah menstruasi? Iya, hitungannya Masehi, tapi nih hitungan Hijriah bisa jadi sudah masuk 9 tahun. Nah, kalau dia kok sampai usia 10, 11, 12 juga nggak menstruasi, ditunggu sampai usia 15. Usia 15 juga nggak keluar menstruasi, maka dia balik karena usia. Otomatis tetap dianggap sudah balik karena udah usia 15 tahun. Kalau laki-laki tandanya balik pernah mimpi basah. Kalau juga nggak mimpi-mimpi, tunggu sampai usia 15 tahun juga nggak mimpi, tetap balik. Walaupun badannya kecil, imut, suaranya suara Shinchan, tetap aja lewat usia 15 dia tetap sudah balik. Kan ada toh yang ngisi suara Shinchan tuh Mas Oni Syahrial, pemeran film Tuyul sama Mbak Yul dulu. Itu awet cilik, suaranya juga imut terus. Tapi saat itu saya baru SMA kayaknya Alia. Dia diwawancara, usianya berapa? 30 tahun. Sekarang berarti mendekati 50-an itu. Oni Syahrial, suaranya tetap kayak Shinchan. Ya memang dia yang ngisi suara Shinchan, ya kan? Nah, maka jangan setiap yang kecil dianggap belum balik digendong-gendong. Dulu ada presenter acara TV, ada seorang anak kecil pintar nyanyi digendong-gendong, ternyata pas ditanya usianya berapa dek? 24 tahun, langsung dilepas pakai, waduh wis bati tadi gendong-gendong nggak ngaku, ternyata udah 24 tahun. Baik, itu syarat wajib keduanya adalah balik. Tapi bagi kita sebagai orang tua tetap wajib melatih anak-anak kita walaupun belum balik agar dia biasa sholat dan puasa. Anak kecil itu mudah kok dilatih puasa itu. Cuma dikasih, saya pengalaman anak saya usia 4 tahun dulu kelas TK kecil itu puasa 29 hari. Kenapa? Dikasih bintang, tiap hari puasa dikasih bintang. Bintang. Per 5 bintang dapat hadiah. Apa hadiahnya? Robot itu loh, apa namanya? Yang bisa jadi mobil, bisa jadi robot itu apa? Hah? Bukan Transformer satunya itu. Alah apa namanya Korea itu film kartun.
Selesai akhir Ramadan dapat hadiah tobot, tobot yang besar. Ternyata anak kecil intinya mah kasih hadiah. Coba bapak dikasih hadiah bintang, mau nggak? Mas, bintang ditempel di tembok, bintang 1. Anak kecil semangat banget itu, puasa dia nutup. Cuman karena hari pertama puasanya setengah hari, hari kedua sampai hari terakhir sudah nutup puasa itu. Anak kecil perlu dikondisikan, termasuk sholatnya ya. Jangan malah orang tuanya bilang, nak, kamu masih kecil, tidak punya dosa nak. Kalau pengen nyoba-nyoba whisky ya tidak apa-apa, sekarang aja, engkau masih kecil. Tidak boleh begitu ya, dilatih. Baik, selanjutnya berakal sehat. Orang yang berakal sehat maka dia terkena kewajiban puasa. Berarti orang gila wajib puasa enggak? Enggak. Wong gemblong itu enggak kena kewajiban puasa, enggak kena kewajiban sholat. Pokoknya enak banget itu orang gemblong itu. Enggak ada dosa wong gemblong. Mau kudo prengas-prenges tetap enggak dosa. Iya kan? Happy terus sepanjang masa. Ada enggak wong gemblong nangis? Ada. Tapi setahu saya orang gila itu ketawa terus, senang gitu, nggak pernah sedih. Enak ya jadi orang gila, mau nggak ini? Janganlah ya, semoga akal sehat terus sampai tua, nggak pikun-pikun selamanya. Nah, jadi orang yang akalnya sudah tidak sehat itu tidak kena kewajiban puasa. Syarat yang keempat, syarat wajib yang keempat, berbadan sehat. Orang yang sehat badannya maka wajib puasa. Kalau orang yang sakit berarti boleh tidak puasa, dengan catatan sakitnya adalah sakit yang tidak mengganggu, bukan sakit yang karena kalau dia puasa tambah parah, atau dengan dia puasa sakitnya tambah lama sembuhnya. Biasanya kita bisa mengira-ngira toh, sakit kayak begini puasa apa enggak? Pengalaman itu biasanya, pengalaman pribadi. Kalau udah kepala cenut-cenut bagian depan, kalau nggak segera makan itu ambruk bisa seminggu. Kalau udah punya pengalaman begitu, maka enggak apa-apa dia batalkan puasanya. Atau karena arahan dokter kena demam berdarah tapi masih seger, iya tapi jenengan tidak makan sehari trombositnya 0, mati berarti. Makanya ikuti saran dokter. Dokter yang jujur tadi ya, bukan dokter yang suka ngeprank. Ada nggak dokter suka ngeprank? Diprank-prank tapi bohong. Nah udah adung makan tapi bohong, kurang ajar itu dokternya. Ya, jadi atas saran dokter yang muslim dan jujur. Tapi kalau cuma sakit-sakit biasa, panu, pada sekurat, itu tetap harus puasa. Ada yang puasa terus panunya tambah lebar, itu ada enggak? Enggak ada. Malah biasanya dengan puasa panunya sembuh, hilang. Karena toksin-toksin, racun-racun keluar dengan kita berpuasa. Baik. Jadi berbadan sehat. Selanjutnya mungkin yang wajib puasa itu orang yang mungkin itu artinya tetap berada di tempat domisilinya. Berarti kalau orang musafir boleh tidak puasa dengan syaratnya jarak yang ditempuh adalah di atas 84 km kira-kira. Nek Gombong Kota Arjo itu sudah 84 belum ya? Aduh berarti besok nggak bisa mukah ini kalau kesini. Nah misalnya dari Gombong mau ke Jakarta itu boleh nggak puasa. Tapi syarat kedua, dia meninggalkan tempat domisilinya sebelum azan subuh. Kalau dia berangkatnya jam 8, tiket kereta jam 9,
Lah kok di stasiun mampir sarapan? Gimana itu? Ya dosa. Dosa besar. Kenapa? Karena dia mulai meninggalkan tempat domisili sudah terbit fajar dan matahari juga. Tapi kalau misalnya nih kita udah jalan naik mobil sendiri mau ke Surabaya, sampai di Kuto Arjo adzan subuh, maka kita niat nggak puasa itu sudah boleh. Sudah boleh niat nggak puasa. Nah itu. Termasuk di sini yang boleh nggak puasa siapa? Para pekerja berat. Biasanya yang suka pekerja apa itu ngaspal jalan, terus panen, termasuk panen. Juga yang kerja misalnya konstruksi di musim panas, berat. Tapi ada caranya, gimana? Tetap dia harus niat puasa. Kalau kira-kira udah nggak kuat, baru boleh membatalkan. Gitu. Jangan, aku kan pekerja berat, nggak sahur, aku pekerja berat. Tetap harus niat puasa. Disunahkan tetap sahur. Kalau nanti nggak kuat, monggo dibatalkan. Dikodok tapinya nanti. Jangan dibatalkan terus lupa. Jangan ya. Jadi kalau kita pernah membatalkan puasa karena udzur, tetap harus mengkodok di luar bulan Ramadan. Ini. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang wajib puasa adalah wanita muslimah selama dia tidak haid, nifas, maka dia wajib berpuasa, suci dari haid dan nifas. Mas, aku pengen puasa besok, bangunin ya pengen melu sahur. Loh kamu kan lagi nifas, lahiran baru kemarin, tapi aku seger, aku bisa. Tidak boleh, haram. Wanita haid dan nifas haram puasa kalau niatnya puasa ibadah. Tapi kalau puasanya puasa sekedar diet biar sehat, tidak apa-apa itu, karena bukan ibadah. Kalau niatnya ibadah, haram bagi wanita haid dan nifas, tidak boleh untuk berpuasa. Nah inilah 6 syarat wajib berpuasa. Jelas ya? Waktunya masih cukup apa sudah habis? Habis dari tadi apa barusan? Baik, cukup insya Allah di situ. Berarti kalau kita udah tahu syarat wajib puasa, otomatis kita juga tahu siapa saja yang boleh tidak puasa. Nah, yang boleh tidak puasa saya sebutkan cepat 1 menit. 1 anak kecil yang belum balik, 2 orang gila, 3 orang sakit yang memang memberatkan untuk puasa, 4 seperti orang sakit siapa? Orang tua renta, usianya udah 90, sudah pikun, jangan dipaksa puasa. Kenapa? Dikhawatirkan nanti malah mempercepat masuk surga. Ya. Baik, jadi orang tua kalau memang udah berat jangan dipaksa puasa. Terus gimana? Bayar fidyah aja. Ya. Kemudian musafir boleh nggak puasa? Syaratnya apa tadi musafir yang boleh nggak puasa? Jaraknya sekitar minimal 84 km. Yang kedua, berangkat meninggalkan domisilinya sebelum subuh, sebelum adzan fajar. Nah, kemudian yang boleh nggak puasa tapi juga silahkan kalau mau puasa, ini milih siapa? Wanita hamil dan menyusui itu boleh milih, mau puasa monggo, nggak puasa juga monggo. Tapi kalau nggak puasa harus apa? Qadha. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang wanita hamil atau menyusui
tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja, aku lemes banget, nggak puasa bisa pingsan ini. Nah, kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya, maka cukup mengkodok saja. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, saya sih kuat, tapi khawatir nanti babynya ini susunya kurang. Dia nggak puasa karena mengkhawatirkan bayi, maka dia wajib kodok dan bayar fidyah. Malah dua kewajibannya. Yang ketiga, dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka dia cuma wajib satu, mengkodok saja. Jelas ya? Jangan kuwalak kuwalik. Ini mazhab Syafi'i. Kalau ada yang beda jawabannya, itu mungkin mazhab yang lain. Dan yang boleh tidak puasa dan haram malah untuk puasa siapa? Wanita haid dan nifas, tadi sudah haram untuk puasa. Jadi 9 yang boleh tidak puasa: anak kecil, orang gila, sakit, orang tua, musafir, orang hamil, menyusui, haid dan nifas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampun jelas, cito welo-welo. Nanti bisa share, like, subscribe. Ya, ada kameranya kok itu. Nah, dibagi kepada teman-temannya, tetangga-tetangganya, biar puasanya insya Allah semuanya sempurna. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini pembahasan tentang fikih puasa. Semoga semuanya panjang umur, ketemu bulan Ramadan sehat walafiat, dimudahkan dan diberkahi melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya Rabb, karuniakan kepada kami semua iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, kesehatan yang selalu terjaga, usia yang panjang dalam ketaatan. Jadikan ya Allah semua keluarga kami diliputi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban ini, sampaikan usia kami di bulan Ramadan nanti. Berkahi kami ya Allah melaksanakan ibadah dengan maksimal, penuh kekhusyuan, dan terima ya Allah semua aktivitas ibadah kami bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapan kepada Ustaz Muhammad Ramadan atas tausiahnya. Mudah-mudahan bisa paham semua Bapak Ibu rahimakumullah dan bisa menyempurnakan puasa kita besok di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak rahimahullah, sedikit informasi yang menyampaikan, kita membuka infak untuk penyediaan stand dan meja untuk kajian rutin Jumat setiap bulannya. Bagi yang berminat ataupun ini ya, bisa menghubungi petugas KRC, pengajian PRC nih, pengajian rutin Jumat. Itu saja dari saya, yang minta maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup, kita akhiri majelis kita pada sore hari dengan bacaan hamdalah dan doa jumlah majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.